got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Untuk pengujian kali ini yaitu uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji validitas present product moment bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Untuk dasar pengambilan keputusannya, yaitu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hal tersebut dapat dinyatakan valid. Dan yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka hal tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Nah, untuk melihat nilai signifikasinya, yang pertama ada jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka hal tersebut dapat dinyatakan valid. Dan yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka hal tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS untuk tampilan awalnya. Nah, kemudian kita masuk ke variable view. Dan untuk baris pertama kita isi dengan soal 1, begitupun baris kedua kita isi dengan soal 2 sampai dengan soal ke-10. Dan untuk yang terakhir kita isi dengan total score. Setelah semuanya selesai, kita masuk ke data view dan kita copy terlebih dahulu data yang sudah kita buat di Excel. Kita copy semuanya. Kita copy dan kita paste, lalu kita masukkan ke data view. Kita paste di sini. Nah, ini untuk data-datanya sudah kita paste dan sudah berada di data view. Untuk melihat validitas, langsung kita masuk ke Analyze, klik Correlate, dan kita masuk ke Bivariate. Dan kemudian kita Ctrl A saja untuk memblok semuanya, lalu kita masukkan data-datanya ke kolom variabel atau ke sebelah kanan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat di kolom correlation. Di sini ada nomor soal 1, ada percent correlation, ada signifikasi, dan ada nilai N-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk R tabel dan untuk R hitungnya terlihat, maka dapat dikatakan valid ya. Uji reliabilitas Cronbach's-Alpha. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan berulang. Nah, dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Cronbach's-Alpha menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014 menyatakan bahwa kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's-Alpha lebih besar dari 0,6. Nah, selanjutnya yaitu untuk menguji reliabilitasnya, kita langsung saja klik Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Kemudian kita pindahkan soal 1 sampai dengan 10 ke kolom Items, kecuali untuk total score-nya. Setelah selesai semuanya, kemudian kita klik Statistik dan kita klik Scale of Item Delay. Kemudian kita klik Continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil-hasil dari pengujian reliabilitasnya. Untuk hasilnya bisa dilihat pada kolom Reliability Statistik. Untuk pengujian kali ini yaitu analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi SPSS.
tingkat kesukaran atau TK butir tes dapat dihitung dengan rumus P sama dengan B dibagi JS. Nah, untuk keterangannya yaitu P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh peserta tes. Selanjutnya adalah interpretasi tingkat kesukaran. Bandingkan dengan nilai min pada tabel statistik output SPSS dengan indeks tingkat kesukaran, antara lain sebagai berikut. 0,00 sampai dengan 0,15 termasuk ke dalam sangat sukar, 0,16 sampai dengan 0,30 termasuk ke sukar, 0,31 sampai dengan 0,70 termasuk ke dalam sedang, 0,71 sampai dengan 0,85 termasuk ke dalam mudah, dan 0,86 sampai dengan 1,00 termasuk ke dalam kriteria yang sangat mudah. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam tutorialnya. Nah, pertama kita akan membuka terlebih dahulu SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal saat kita membuka SPSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke variable view. Kemudian, untuk baris di kolom name, kita isi dengan soal 1 sampai dengan soal 15 dan skor total. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke data view, lalu kita buka data yang sudah kita buat di Excel. Kemudian kita copy, lalu kita paste data yang sudah kita buat. Nah, ini untuk data-datanya sudah tersimpan. Kemudian kita klik Analyze, klik Descriptive Statistik, lalu Frequencies. Kemudian akan muncul kolom dialog. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 15 kita pindahkan ke variables atau kita pindahkan ke sebelah kanan satu persatu kecuali skor total. Kemudian klik statistik, lalu klik di bagian min. Kemudian klik continue dan terakhir tinggal klik OK. Nah, bisa dilihat di sini untuk soal nomor 1 itu minnya adalah 0,55. Tingkat kesulitannya itu masuk ke dalam sedang, dan yang kedua ada 0,80 itu masuknya mudah. Jadi untuk hasil-hasilnya tiap soal kita bisa lihat di interpretasi kesukaran butir soal. Di situ semuanya sudah terlihat yang termasuk ke dalam mudah, sedang, sangat mudah, sampai dengan sulit. Untuk uji beda, kita klik Analyze, lalu Correlate dan Bivariate. Nah, kemudian untuk soal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, kita pindahkan ke kolom variabel atau ke sebelah kanan. Kemudian klik OK. Nah, kalau kita lihat di sini, cara ini adalah cara yang sama dengan penggunaan validitas, tetapi yang berbeda adalah cara interpretasinya. Untuk interpretasi daya beda ini harus dikonsultasikan dengan tabel kriteria. Nah, untuk soal nomor 1 itu R hitungnya adalah 0,539. Maka daya beda butir soal tesnya itu termasuk ke dalam baik. Yang kedua 0,595 termasuk baik, dan yang ketiga 0,958 termasuk baik sekali, begitupun seterusnya.